Oke, jumpa lagi teman-teman. Buka tutorial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tutorial cara menggunakan Excel untuk pemula. Jadi cara menggunakan Excel di Android, laptop, tablet, dan lain sebagainya, iPhone, iPad, MacBook, dan lain sebagainya. Nah, cara menggunakan Excel untuk menghitung, membuat tabel, ini akan kita ajarkan langsung. Jadi, tonton videonya sampai selesai. Oke, teman-teman, cara menggunakan Excel. Kita mulai dari paling dasar. Di sini, teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini sudah ada atau mungkin belum ada, bisa dimunculkan. Cara memunculkannya di dashboard. Jadi, cara memunculkannya di dashboard, teman-teman cari mungkin Excel. Nah, ini kalau ketemu di sini teman-teman klik kanan, kemudian open file location. Nah, open file location, terus kemudian klik kanan lagi, lalu teman-teman klik send to desktop. Nah, ini teman-teman send to desktop, maka dia akan muncul di sini. Oke, kalau dia sudah muncul di sini, selanjutnya teman-teman untuk membukanya klik 2 kali dengan cepat, atau kalau yang masih kaku baru pemula, klik 1 kali lalu tekan enter dan akan terbukalah aplikasinya. Oke, sekarang kita mulai. Jadi cara menggunakan Excel untuk pemula. Pertama-tama teman-teman, di sini ada beberapa menu, ada home, insert page. Nah, yang paling umum digunakan home. Untuk membuat tabel seperti ini teman-teman, bisa dengan dibuat dulu tabelnya, lalu kemudian buat tulisannya, atau buat tulisan dulu baru buat tabel. Ada 2 caranya. Menu home, teman-teman klik tanda ini, tanda panah di bawah, lalu kemudian tekan all borders. Nah, maka dia akan terisi semua baris dan kolomnya akan terisi tergantung lebar kolom baris yang sudah diatur. Kalau teman-teman belum tahu bagaimana cara mengatur kolomnya, lebar kolomnya, cara manual teman-teman letakkan di atas sini. Jadi di nama kolomnya ada A, B, C, D. Nah, ini teman-teman letakkan, lalu kemudian klik dan tahan, lalu gerakan seperti ini. Nah, dia akan bergerak seperti ini. Ada juga cara biar bisa seragam. Misal ini kita mau seragamkan semua lebarnya, teman-teman blok dulu. Cara bloknya adalah klik tahan tarik, lalu kemudian masuk ke menu home, format, lalu kemudian row, column width. Kalau ini row height ini adalah tinggi baris, column width adalah lebar kolom. Teman-teman, di sini ada angka 4, coba kita rubah jadi 5. Nah, ini berubah menjadi lebarnya 5 semua. Nah, seperti itu cara mengatur kolom. Lalu yang kedua, membuat tabel. Jadi anggaplah ini sudah selesai. Tadi kita sudah ajarkan. Cara pertama bisa dengan cara seperti ini. Diklik tanda panahnya, kemudian klik all border. Atau bisa juga teman-teman blok dulu semua yang mau dikasih garis tabelnya, lalu kemudian klik kanan dan format cell. Kalau mau lebih lengkap ya tekan format cell ini. Lalu kemudian klik border di format cellsnya, lalu pilih jenis garis yang teman-teman mau pilih. Garis defaultnya adalah garis ini teman-teman, dan warna defaultnya adalah hitam. Kalau teman-teman mau ganti misal warna hijau misalnya, lalu teman-teman untuk semua garis luarnya outline ini, garis dalam ini, mau dihapus semua teman-teman hapus ini. Jadi, atau misal teman-teman mau satu persatu, misal bagian tengahnya aja ada garisnya, bagian luarnya tidak, maka dibuat seperti ini. Mau dihapus lagi, lakukan seperti ini. Untuk semua garis luar, semua garis dalam seperti ini. Jadi ini bisa pilihan ya, garis tengah, garis atas, garis bawah, garis samping kiri, garis tengah kanan vertikal. Oke, kemudian klik OK. Nah, garisnya berubah menjadi hijau teman-teman. Kita kembalikan garisnya menjadi hitam lagi ya. Kita tinggal klik ini. Oke. Itu dia cara menggunakan Excel untuk membuat tabel, kemudian cara menggunakan Excel untuk menghitung. Nah, menghitung ini ada banyak cara teman-teman. Ada
cara manual ya, cara manual klik sama dengan lalu ketik auto sum, bisa juga dengan langsung auto sum ini, kemudian teman-teman klik 2 kali dengan cepat. Nah, dia akan langsung mengambil kode di sini. Misal teman-teman tidak mau menghitung ini, maka gunakan ini saja. Digeser yang mana saja yang mau dihitung, lalu kemudian tekan enter. Atau teman-teman ketik saja sum manual seperti ini, klik 2 kali, lalu kemudian klik tahan tarik, lalu kemudian kasih tutup kurung, enter. Nah, ini dia cara menghitung atau menjumlah. Kemudian cara lainnya, ada rumus lain lagi, teman-teman ketik dulu sama dengan. Jadi rumus itu harus pakai sama dengan di awal. Misal teman-teman nomor maksimalnya mau ditampilkan di sini. Nomor maksimalnya, max, kita tulis max di sini, max, klik 2 kali, kemudian blok semua, tutup kurung, enter. Nah, ini karena angkanya sama semua, misal di sini ada angka 2, maka angka maksimalnya ada 2. Misal di sini ada 7, maka otomatis akan angka tertinggi adalah 7, dia akan mengambil angka 7. Atau cara lain minimal adalah angka terendah. Jadi angka terendah sama dengan, jadi dihapus, bisa delete atau langsung saja tulis di atasnya. Kita mau angka terendahnya, ketik min, langsung klik 2 kali, kemudian buka kurung, di blok semua yang mau diambil datanya, tutup kurung, enter. Nah, min adalah angka terendahnya. Coba kita buat angka terendah 0, maka dia akan kosong di sini. Oke, jadi seperti itu. Kita kembalikan 1. Oke, contoh kita mau mengambil nilai rata-rata. Nilai rata-rata adalah pakai rumus average. Jadi nilai rata-ratanya, lalu kemudian buka kurung, blok, kemudian ditutup kurung, enter. Nilai rata-rata adalah 1. Jadi nilai rata-rata 1 artinya menjumlah semua angka ini, lalu kemudian dibagi sesuai dengan jumlah barisnya ya, dan maka dihasilkannya nilai rata-ratanya adalah 1. Kemudian kita mau menghitung berapa jumlah angka yang ada di sini, sama dengan count, buka kurung, lalu kemudian klik tahan tarik, tutup kurung, dan tekan enter. Jadi hasilnya total angka yang ada di sini 2 tambah 7 tambah 1 tambah 1 tambah 1, hasilnya adalah 15. Bukan, ini adalah hasil dari berapa baris yang dihitung. Kalau sum adalah jumlah totalnya tadi. Coba kita ketik sum, kemudian kita buka kurung, blok, tutup kurung, enter. Dia adalah 22 jumlahnya. Jadi itu penjumlahan sederhana dalam menggunakan Excel. Jadi teman-teman, itu penjumlahan dasar. Kemudian yang bertingkat ada lagi yang lebih tinggi, penggunaan if, VLOOKUP, HLOOKUP, itu nanti akan kita jelaskan. Nah, kita coba yang lain-lain dulu. Mungkin teman-teman bisa menanyakan cara menghapus itu, bisa langsung klik apa aja di atasnya, itu sudah menghapus otomatis. Ctrl Z untuk mengembalikan, atau pakai delete bisa teman-teman, Ctrl Z. Kalau cara merubah kolom tadi sudah kita ajarkan. Cara merubah baris, teman-teman tarik, arahkan kursor ke bagian pinggir ini di angka barisnya, kemudian pas di garis klik tahan tarik. Nah, dia akan berubah menjadi lebar. Bagaimana biar semua seragam? Coba kita lihat dulu. Ini lebarnya, lebar barisnya 25, tinggi barisnya 25. Kita mau seragamkan jadi
jadi 26, kemudian ketik OK. Nah, ini seragam 26 semua lebar barisnya. Nah, itu dia teman-teman. Oke, kita contoh ini juga. Nah, bagaimana cara menghilangkan garis di semua baris biar posisi tulisannya ada di tengah? Teman-teman blok dulu, lalu kemudian merge center, diklik, nah pilih tengah. Jadi ini bisa pinggir, tengah, ini bawah. Pilih tengah, atas, tengah, kiri, kanan. Maka hasilnya seperti ini. Merubah font juga ada di sini. Angka font juga sudah tertera di sini. Nah, terus warna-warna ini bagaimana bisa otomatis? Misal saya ketik SD, dia akan berubah menjadi oranye. Ketik C, dia berubah menjadi kuning. Kenapa? Karena saya sudah format sebelumnya. Caranya kita blok dulu teman-teman. Blok, lalu kemudian pakai conditional formatting, kemudian new rules, kemudian use a formula to determine which cell to format, lalu klik warna apa yang kira-kira. Jadi ini ambil di titik paling pertama di blok tadi, yaitu di C7 sama dengan C7. Formatnya Oke, ini kita lanjut di penjelasan selanjutnya, karena Excel yang kita gunakan saat ini formatnya berbeda ya. Nanti kita jelaskan lagi. Intinya teman-teman masuk ke conditional formatting, terus teman-teman gunakan rumus di sini. Nah, rumusnya sudah ada di video sebelumnya. Hanya ini kita pakai format Excel baru ya. Jadi belum terbaca mungkin. Oke, ada lagi pertanyaan? Untuk menghitung, membuat tabel, untuk membuat laporan keuangan juga bisa nanti kita jelaskan di video selanjutnya. Biar tidak terlalu panjang, kita akhiri dulu videonya. Teman-teman komentar di bawah, nanti kita buat video baru sesuai dengan request teman-teman sekalian. Sekian dari Buka Tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.